Halo, jumpa lagi dengan saya Pak GS. Kali ini kita akan membahas kerjasama antar negara anggota ASEAN. Ini merupakan materi kelas 6, tema 4, mata pelajaran IPS KD 3.3. Untuk tujuan pembelajaran, setelah kalian mempelajari ini, kalian akan mengetahui bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN di berbagai bidang. Kerjasama antar negara anggota ASEAN yang akan kita bahas adalah kerjasama di bidang ekonomi, politik dan keamanan, sosial, budaya, pendidikan, dan komunikasi. Oke, kita langsung saja di yang pertama, kerjasama di bidang ekonomi, yaitu ada terbentuknya ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Ini ditandai dengan berdirinya industri-industri di beberapa kawasan ASEAN. Contohnya ada industri pupuk di Aceh, Indonesia, ada industri pupuk di Malaysia, ada industri tembaga di Filipina, produsen vaksin di Singapura, juga ada produsen abu soda di Thailand. Yang kedua, ini ada kerjasama di sektor pangan. Ini untuk ketahanan pangan Asia Tenggara. Ini ada beberapa negara yang dijuluki lumbung padi karena ini penghasil padi terbesar di ASEAN, yaitu ada Thailand, Indonesia, dan Vietnam. Sedangkan untuk Thailand sendiri ini dia dijuluki lumbung padi Asia karena dia penghasil padi terbesar se-Asia. Untuk yang ketiga, ini kerjasama kawasan perdagangan bebas ini atau AFTA dengan terbentuknya AEC atau ASEAN Economic Community dan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA itu ya, nama lain dari AEC. Ini dengan kebijakannya adalah penghapusan tarif biaya impor atau biaya masuk bagi negara anggota ASEAN. Yang berikutnya ada kerjasama di bidang ekonomi pariwisata. Ini dengan dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama ASEAN Tourism Agreement atau ATA. Ini bertujuan untuk mempromosikan wilayah ASEAN sebagai tujuan wisatawan ke seluruh dunia. Yang kelima, dibentuknya Pusat Promosi ASEAN atau ASEAN Promotion Center. Ini berada di beberapa negara. Contohnya ini di Tokyo, Jepang, ada di Seoul, Korea Selatan, ada Beijing, Cina, dan New Delhi, India. Untuk Tokyo ini dibentuk pada tahun 1981. Untuk di Beijing, di Seoul dulu ini ada 2007. Untuk di Beijing dibentuk tahun 2011 dan di India, New Delhi ini dibentuk pada tahun 2013. Kita lanjut kerjasama di bidang politik dan keamanan. Ada ASEAN Defense Ministers Meeting. Ini adalah pertemuan Menteri Keamanan anggota ASEAN untuk mendiskusikan kerjasama diplomasi politik sebagai upaya untuk mempertahankan keamanan negara ASEAN yang dilakukan setiap tahunnya. Terus yang kedua ada pengiriman delegasi duta dan konsulat ke negara-negara anggota ASEAN. Ini tujuannya misalnya untuk jika ada satu negara yang mengalami masalah, maka perwakilannya akan mengklarifikasi masalah tersebut dengan cepat karena perwakilan kita ada di negara tersebut. Yang ketiga ini ada perjanjian ekstradisi. Ini menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. Jadi sebagai contoh misalnya ada koruptor Indonesia yang melarikan diri di Filipina dan tertangkap di sana, maka pihak Filipina akan mengirimkan koruptor tersebut ke Indonesia untuk dilakukan proses hukum di Indonesia. Yang keempat ini ada perjanjian kawasan bebas nuklir. Ini seluruh anggota ASEAN ini sepakat dan melarang keras penggunaan senjata nuklir. Yang kelima ada perjanjian kawasan harmonis bebas damai dan netral. Ini yaitu seluruh anggota ASEAN harus menjaga situasi agar tetap damai dan hidup berdampingan. Netral di sini maksudnya apabila ada dua negara anggota ASEAN yang terjadi konflik, maka negara yang lainnya harus bersikap netral, tidak boleh memihak di satu pihak. Kita lanjut kerjasama di bidang sosial budaya dilakukan oleh Komite on Social Development. Ini ada pertukaran kebudayaan, kesenian, dan film. Ada penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali yang dinamakan dengan SEA Games. Terus ada juga ini penanggulangan dampak bencana alam. Ada juga dibentuknya masyarakat sosial budaya ASEAN. Ada melakukan penanganan dan pencegahan narkoba secara terintegritas. Ada juga program peningkatan kesehatan terutama di bidang makanan dan obat-obatan. Kita lanjut kerjasama di bidang pendidikan, yaitu dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan daya saing internasional. Ini yang pertama ada pendirian SIAMO atau Southeast Minister of Education Organization.
Ini dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kesetaraan dalam pendidikan, kesehatan, budaya, teknologi informasi, bahasa, dan pengentasan kemiskinan. Ini ada beberapa yang sudah terrealisasi, yaitu menyelenggarakan Olimpiade Matematika Siamo, atau mungkin ini ada terbentuknya Siamo Biotrop, ini lembaga untuk meneliti tanaman yang berpusat di Bogor. Kemudian ada penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya ini ada Singapura yang memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan, dan keselamatan kerja industri. Terus ada juga Indonesia yang memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN. Jadi tidak hanya khusus untuk warga negara Indonesia saja, tetapi warga negara lain anggota ASEAN juga bisa mendapatkan beasiswa yang dikeluarkan oleh Indonesia tersebut. Kita lanjut, ada ini Olimpiade di bidang pendidikan yang diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Ini pernah diadakan Pertamina, yaitu Olimpiade Sains Nasional OSN pada tahun 2015. Kita lanjut di bidang komunikasi. Ini ada penggunaan satelit Palapa. Jadi satelit Palapa D kita itu digunakan secara bersama oleh beberapa anggota ASEAN. Ini ada yang saya tulis di sini, yaitu kadang-kadang muncul di pertanyaan, yaitu Palapa A1 ini adalah satelit pertama Indonesia, diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976 pada saat itu oleh Presiden Soeharto dan beroperasi mulai tanggal 9 Juli 1976 sampai tahun 1983. Yang berikutnya di sini ada pertukaran bahan siaran televisi. Itulah kerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya, keamanan, pendidikan, dan komunikasi yang dilakukan di negara-negara ASEAN. Untuk latihan soal, kalian bisa akses di bit.ly/kerjasama /ASEAN. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap belajar, jaga kesehatan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.